sudah mulai dikurangi. Nah, kemudian dari pupuk subsidi yang di pemerintah itu kan terbesar kan masih urea. Sedangkan urea itu tidak akan membawa dampak terhadap masa peningkatan produksi. Tapi justru pupuk urea itu akan merusak daripada kesuburan lahan kita secara bertahap dan secara perlahan. Dan sekarang ini kalau kita menggunakan soil test, itu lahan pertanian kita itu unsur kesuburannya itu rata-rata sudah di bawah 3%. Kalau di bawah 3% artinya jangan mengharap bahwa pertanian kita itu bisa lebih produktif. Karena yang bisa meningkatkan produksi itu adalah kalau kesuburan lahan kita, unsur hara tanah itu di atas rata-rata 5%. Contohnya kalau padi, kalau yang di bawah 3% itu mustahil kalau bisa menghasilkan di atas 5 ton. Rata-rata berarti paling 4 ton ke bawah. 4 ton paling tinggi. Tapi kalau udah unsur haranya itu di atas 5%, itu 5, 6, 7 itu bisa menghasilkan. Bahkan yang kita lakukan dengan Profesor Haryadi di Bantul itu bisa mencapai 12 ton per hektar. Itu menggunakan organik. Oleh karena itu pentingnya edukasi kepada masyarakat bahwa harus membudayakan pupuk yang namanya pupuk organik. Nah, karena pupuk organik kan ada yang diproduksi di pabrik, di petrokimia, petroorganik itu kan pupuknya kan nggak bagus tuh. Nah, terus kemudian ada yang diproduksi oleh pabrik-pabrik yang cair, itu juga hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, karena di Blora itu tingkat populasi sapinya itu kan minimal 100.000 per tahun. Kalau bisa 200.000 per tahun, artinya bahwa satu sapi, semalam saya diskusi dengan para peternak itu, satu hari itu buang tedong itu sekitar 10 kilo. Kalau 10 kilo per satu ekor, kali 100.000 per tahun itu berapa ribu ton. Nah, kalau itu bisa diproduksi untuk menjadi pupuk organik, itu satu, bisa memberikan nilai tambah kepada petani kita, yaitu produksinya bisa meningkat, bisa memperbaiki kerusakan unsur hara tanah, dan peternak itu bisa mendapatkan value atau nilai tambah itu adalah menjual pupuknya itu yang per kilo tadi paling murah itu 5.000, itu berapa jumlahnya. Jadi dari kotoran teledong itu bisa menggali penerimaan daerah itu bisa ratusan miliar. Pak, mungkin sudah ditanya ke petani Pak, atau mungkin alasan mereka itu nggak mau memakai pupuk kotoran karena selama ini itu. Ya mereka menggunakan tapi konvensional. Ya selama ini kan tidak ada pendampingan seperti ini. Nah, sekarang ini kita melakukan pendampingan seperti ini. Makanya nanti pembicara berikutnya Ibu Anggia itu yang akan memberikan pendampingan untuk petani-petani kita itu atau peternak kita itu akan dibina, dibimbing untuk mendapatkan izin pembuatannya, itu prosesnya diajarin. Izin-izinnya akan diurus sampai mendapatkan izin edar, kemudian juga mendapatkan tes di laboratorium, itu semuanya gratis kepada masyarakat. Pak, kalau kesadaran petani Pak terhadap pupuk organik sebenarnya kan udah ada tinggi ya Pak ya? Apanya? Kesadaran masyarakat petani itu Pak. Sudah, tapi kan masih konvensional. Yang tadi kan disampaikan ada masih menggunakan teledong tapi konvensional. Nah, kan itu dengan adanya bimbingan teknis ini bisa dikelola secara menggunakan teknologi-teknologi sederhana yang bisa dilakukan. Dan sekarang udah banyak, tetapi problemnya yang dibuat di Jiken atau kemudian di beberapa wilayah yang saya datang ini itu ke peternak itu rata-rata belum punya izin. Izin edar, juga belum punya tes laboratorium, sehingga kalau itu ada yang membeli itu ditangkap oleh aparat karena dianggap pupuk ilegal, tidak punya izin. Nah, ini yang akan kita bantu untuk mengurus izin-izinnya dan menggunakan. Nanti kalau itu sudah mulai ada izinnya, udah urus, mungkin kelompoknya udah ini, saya mau mungkin kegiatan deklarasi menggunakan pupuk teledong itu digerakkan dari Blora. Kalau contoh demplotnya Pak mungkin sudah ada Pak antara pupuk organik sama di Jiken udah buat. Di Jiken udah buat, tempatnya Kolel itu di mana itu? Lili itu juga udah buat di daerah mana itu, sana itu, barat itu. Semua udah bikin. Tapi ya itu dia kesulitan untuk mendapatkan izin. Oleh karena itu Bu Anggia ini yang saya minta nanti membantu untuk mengurus izin-izinnya. Untuk mengalihkan dari pupuk organik ke pupuk urea. Organik itu berapa lama Pak prosesnya Pak? Ya kalau organik kan setiap saat.
Wong itu penggunaannya sama. Maksudnya dari Itu kalau urea itu merusak unsur hara tanah, kalau organik itu memperbaiki kesuburan lahan. makanya itu kan butuh proses Pak ya. Mungkin kira-kira berapa lama itu? Ya dari mulai menggunakan itu mulai berproses. Jadi semakin lama kalau nanti unsur haranya itu sudah mulai di atas 5% itu genjot lagi bisa 7% lama, itu produksinya meningkat. Hanya psikologis petani kalau mereka biasa menggunakan pupuk Korea sekarang menggunakan organik itu berarti mereka akan shock karena yang namanya tanaman menggunakan pupuk urea itu biasanya daunnya hijau, tetapi itu rentan dengan penyakit hama karena dengan daun-daunan yang hijau itu perang itu suka hama suka. Nah kalau menggunakan organik itu daunnya kuning tapi produksinya itu meningkat. Itu perbedaannya. Biasanya untuk meyakinkan petani itu sulitnya, Pak ini kok tandurannya jadi kuning ya, padahal produksinya bagus. Nah itu yang harus dipahami oleh teman-teman petani. Siap. Oke, terima kasih Pak.